Om Swastiastu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saat sekarang ini saya berada di palenggahan daripada Empu Baradah di wilayah Kediri. Empu Baradah merupakan putra dari Empu Lampita yang akhirnya berhasil menaklukkan dari Calonarang Rangda Ninggirah atau seorang janda yang terkenal dengan ilmu Dharmawesi atau ilmu yang menyebarkan teluh di wilayah Kediri. Agar bahagia hidupku, Santi, Santi, Santi. Pemirsa, Pura Palenggahan Ida Batara Empu Baradah sangat menarik lantaran sosok Empu Baradah inilah lahir sosok Empu Tantular yang menulis Kekawin Sutasoma dan termuat kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mengerua. Tempat pura ini berstatus tetenger dan terletak di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Menurut silsilah, Dang Hyang Baira Satwa menurunkan Dang Hyang Tahunun atau Empu Lampita, dan Empu Lampita menurunkan Empu Genicaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan Empu Baradah. Dari Empu Baradah menurunkan Empu Bahula, dan Empu Bahula menurunkan Empu Tantular atau dengan nama lain Dang Hyang Asokanata. Dari sisi historis, Empu Baradah dikatakan sukses menaklukkan Calonarang atau dengan nama lain Dayu Datu atau Ratu Natinggirah, dan Calonarang ini tinggal di Desa Girah atau menurut penafsiran adalah Gurah, Kediri. Ada yang menarik untuk diklarifikasikan, yaitu terkait ajaran Tantrayana yang disinyalir juga dianut oleh Calonarang. Ajaran Tantrayana ini sebenarnya mengajarkan kebaikan dan bertolak belakang dengan segala sesuatu yang bergenre kejahatan. Ajaran Tantrayana menekankan kedekatan antara jiwa manusia dengan para dewa dengan mengedepankan sifat-sifat kebajikan dan kebijakan. Diceritakan Calonarang melakukan ritual dan menjalin kontak dengan Batari Durga untuk memohon kesaktian. Batari Durga sendiri adalah perwujudan dari Dewi Uma yang berstatus istri dari Batara Kala, dan Batari Durga menyandang gelar Ratu Setra Ganda Mayit. Dari Calonarang inilah muncul 4 kitab yang masuk kategori aji wegik, dalam artian aji itu ilmu dan wegik itu sifat suka mengganggu orang lain. 4 kitab tersebut adalah Lontar Cambra Berak, Lontar Sampian Emas, Lontar Tanting Emas, dan Lontar Jung Biru. Berdasarkan pengamatan langsung di Pura Palenggahan Ida Batara Empu Baradah, ketika kita akan masuk terlihat gapura Paduraksa yang berada tepat bagian di depan tetengar. Usai masuk, kita bisa melihat bunga kamboja berwarna merah. Gapura Paduraksa biasanya dibuat untuk memisahkan bagian tengah dengan bagian dalam dari sebuah bangunan suci. Sedangkan bagian dalam adalah tempat yang paling sakral. Juga di bagian itu terpampang prasasti silsilah dari Mahagotra Pasaksanak Peto. Penampakan juga ada pada bangunan Meru yang berada di dalam kompleks tetengar Empu Baradah terlihat cukup memikat. Meru adalah tempat pemujaan untuk Ista Dewata, Batara Betari yang melambangkan Gunung Mahameru, gunung suci sebagai istana para dewa dan roh suci leluhur.
Di bagian depannya terdapat 2 arca naga dan raksasa dengan mata besar dan gigi bertaring tajam. Di bagian lain yang berdekatan terdapat susunan batu gunung bertumpuk yang menyerupai sebuah altar pemujaan. Di bagian puncaknya terdapat batu cukup besar yang meruncing di bagian atas dengan relief berupa tulisan 4 baris huruf tradisional Jawa Bali. Pada meja batu di tengah terdapat batu silindris berlubang untuk meletakkan batang hiu. Lalu terdapat pula arca Empu Baradah, tampak dikerjakan dengan halus. Ada ornamen penutup kepala, elok sekali, hiasan telinga, rambut ikal, tasbih di tangan kanan, dan tangan kirinya memegang suatu benda, mungkin kendi. Meski Empu Baradah beragama Buddha, namun ia menjadi guru sekaligus penasehat terpercaya Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan yang menganut agama Hindu. Empu Baradah kita ketahui dalam kisah Calon Narang adalah seorang pandita Buddha yang dititahkan oleh Airlangga melawan Calon Narang. Empu Baradah mulanya mengirim putranya sendiri, Empu Bahula, untuk meminang dan menikahi Ratna Mangali, putri Calon Narang. Empu Bahula diterima oleh Calon Narang. Hidup dalam lingkungan Calon Narang, Empu Baradah meminta agar Empu Bahula mencuri kitab teluh Calon Narang supaya rahasia ilmu hitam Calon Narang terkuak. Setelah kitab diambil, Empu Baradah bertarung melawan Calon Narang, janda dari Dirah itu, hingga tewas. Kedudukan Empu Baradah sangat penting dalam pemerintahan Airlangga. Empu Baradah adalah juga seorang empu yang kemudian diminta Airlangga untuk membagi wilayah kerajaannya kepada putra-putranya agar mereka tidak bertikai satu sama lain setelah Airlangga turun dari tahta dan memilih menjalani kehidupan pendeta. Legenda menceritakan Empu Baradah terbang dan dari ketinggian ia mengucurkan dari kendi membagi Jawa Timur menjadi wilayah Panjalu dan Jenggala. Kedua kerajaan tersebut dikenal dengan Kahuripan menjadi Jenggala atau Kerajaan Kahuripan, dan Panjalu dikenal menjadi Kerajaan Kediri yang dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Dikisahkan dalam Prasasti Mahaksubaya tahun 1289 Masehi dan juga Kitab Negara Kertagama pada tahun 1365 Masehi dan Kitab Calon Narang pada tahun 1540 Masehi. Pura atau Pelinggih Empu Baradah terletak di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, masih satu kawasan dengan pamuksan Sri Aji Jayabaya dan Sendang Tirta Kamandanu. Baik pemirsa, demikianlah ulasan selengkapnya terkait dengan Pura Palenggahan Empu Baradah di Kediri. Saya, Juru Tabakan Selobi Omnivora, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda menyimak video ini hingga tuntas. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Berkahilah cinta kasihmu agar bahagia hidupku. Santi, Santi, Santi.